Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di kelasnya Computer Science dan memasuki pertemuan yang kelima. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait dengan jaringan komputer. Nah, kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya jaringan komputer itu gitu. Nah, di sini eh, saya akan mulai dengan memberikan gambaran bahwa yang namanya sebuah jaringan itu pasti tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi jaringan itu kan pasti memiliki temennya atau rangkaiannya gitu yang nantinya mungkin akan jadi sebuah satu integrasi dari sebuah sistem atau jaringan gitu ya. Jadi berkaitan satu sama lain gitu. Gambaran umumnya atau definisinya sebuah jaringan komputer itu seperti itu. Nah, lalu untuk diskusi kita hari ini terkait dengan bab jaringan komputer, kita akan belajar tentang sejarah jaringan komputer itu. Terus jenis-jenisnya dari jaringan komputer itu apa aja. Lalu ada apa namanya? Pembedaan atau klasifikasi jaringan komputer itu berdasarkan transmisinya mereka. Lalu ada juga terkait topologi jaringan atau bentuk-bentuk dari jaringan. Lalu ada perangkat jaringan komputer. Terus yang terakhir kita akan menyimpulkan manfaat dari jaringan komputer itu apa saja. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama terkait jaringan komputer ini. Secara definisi itu jaringan komputer ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer-komputer atau beberapa komputer gitu ya yang didesain sebagai sumber kekuatan gitu. Dalam artian tuh ada yang berperan sebagai sumber atau servernya, ada yang berperan sebagai penerimanya gitu. Jadi mereka komputer-komputer ini tuh berintegrasi, saling berhubungan, berkomunikasi, bisa saling mengirim data, mengakses informasi seperti itu secara definisinya. Nah, untuk tujuannya yaitu beberapa komputer yang terhubung ini melakukan pertukaran file. Nah, setiap bagian dari jaringan komputer ini dapat memberikan layanan servis dalam artian seperti ini. Misalnya nih, contohnya ada 3 atau 4 laptop gitu ya. Empat-empatnya ini bisa menjadi server gitu. Misalnya laptopnya itu dengan inisial A, B, C, dan D gitu ya. Jadi misalnya komputer A ini bisa jadi server. Misalnya komputer A ini punya data yang namanya data mahasiswa gitu. Nah, komputer B, C, dan D ini memerlukan data mahasiswa tersebut. Nah, otomatis ketiga komputer ini akan menginduk atau mengambil yang namanya data dari komputer A. Nah, misalnya nih, kenapa bisa dibilang semua komputer itu bisa dijadikan induk? Nah, gantian tuh komputer B ini yang menyimpan data keuangan. Misalnya oh keuangan ini ternyata terkait dengan SPP-nya mahasiswa gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya ada yang memerlukan data keuangan, semuanya mengaksesnya di komputer yang B. Terus misalnya di komputer C ini terkait dengan nilai. Nah, nilai ini kan juga berhubungan tuh dengan nama mahasiswa gitu kan. Jadi dari komputer A, saya butuh nih untuk nilainya anak-anak yang misalnya mengambil mata kuliah computer science gitu. Nah, otomatis diambilnya tuh dari komputer C seperti itu. Sama juga dengan komputer D. Dia juga bisa menjadi server seperti itu. Jadi gambarannya jaringan komputer itu adalah komputer ini bisa mengakses atau sharing file satu sama lain. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan sejarahnya ya. Jadi sejarahnya perkembangan jaringan komputer itu berawal dari tahun 1950 saat superkomputer itu berhasil diciptakan dan saat itulah sistem TTS atau
time sharing system juga ditemukan. Nah, momen ini merupakan salah satu sejarah yang penting gitu ya, karena apa namanya, jaringan komputer tuh pertama kali ditemukan, terus diaplikasikan gitu. Jadi beberapa komputer itu akhirnya bisa terintegrasi, karena dulunya sebelum ada yang namanya jaringan komputer ya, satu komputer itu dia jadi server, dia juga jadi klien, dia mengakses file-file yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Dia nggak bisa sharing gitu, pada saat sebelum tahun 1990. Nah, yang kedua, di tahun 1982 terdapat, perkembangan lagi nih namanya Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, TCP ini berhasil ditemukan yang, nantinya dia ini, cikal bakalnya yang namanya internet, seperti itu. Nah, 2 tahun kemudian pada tahun 1984 ada yang namanya Domain Name System. Nah, ini juga ditemukan domain ini adalah cikal bakalnya dari website ya. Jadi kalau TCP tadi internet, nah kalau DNS ini adalah website. Nah, yang terakhir atau yang bisa dibilang dari mulai tahun 1990-an. Nah, itu tuh, sampai dengan detik ini di mana tim Berners-Lee mencetuskan program yang namanya WWW. Nah, ini kan pencetusan dari yang penemuan di tahun 1984 itu dan sekarang WWW itu masih menjadi, apa ya, kebutuhan dasar gitu untuk domain, untuk kalau misalnya teman-teman sedang mengakses, sebuah portal online, pasti itu kan nulisnya www apa atau http apa gitu kan. Nah, itu yang dinamakan domainnya gitu. Atau misalnya alamatnya gitu kan, lebih gampangnya biasa teman-teman, alamatnya apa sih? Misalnya website ini gitu. Nah, itu adalah, cara untuk kita bisa mengakses informasi yang ada di dalam sebuah portal online. Nah, ini selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis jaringan komputer. Nah, di sini sejauh ini ya perkembangan hingga saat ini jaringan komputer ini dibedakan menjadi 6 jenis gitu. Nah, yang pertama ini adalah PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor atau di rumah, seperti itu. Biasanya digunakan untuk keperluan internet, serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN ini. Jadi benar-benar personal tuh. Biasanya juga, jaringannya itu misalnya laptop kita ke printer gitu ya, satu laptop satu printer atau satu, printer itu 2 laptop kayak gitu aja. Jadi lebih ke personal dan itu lingkupnya kecil banget. Nah, yang kedua itu ada LAN, yaitu Local Area Network. Nah, jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya penerapan LAN ini adalah sistem jaringan di sekolah gitu kan. Nah, ini tuh kan, kenapa apa bedanya sama PAN ini tadi, areanya tuh lebih luas tapi hanya di lokal tertentu aja. Jadi kalau misalnya di sekolah ya udah di sekolahan gitu aja atau di kantor gitu. Kalau PAN tadi mungkin kita bisa gambarkan kayak di rumah gitu ya, lebih kecil lagi. Nah, yang ketiga ada CAN, yaitu Kampus Area Network. Kampus sama sekolah ini kan biasanya lebih gedean kampus ya areanya itu. Kenapa, dia disebut kampus karena dia itu sebenarnya apa namanya, sedikit lebih besar namun tetap terbatas gitu. Jadi, bisa diaksesnya tuh hanya di sekitaran, tempat yang sudah ditentukan gitu. Jadi nggak bisa terlalu jauh gitu jaringannya ini. Nah, biasanya untuk jaringan CAN ini tuh lebih banyak digunakan untuk keperluan kayak lab, terus, email atau kelas gitu ya, e-learning kayak kita, kayak gitu. Tapi kalau e-learning-nya ini biasanya lebih ke pakainya internet gitu. Kalau CAN ini masih ke lokal yang ada di kampus gitu ya, jaringannya lebih gede sedikit daripada si lokal tadi. Nah, terus yang keempat ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Nah, ini adalah jaringan yang menghubungkan suatu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam lingkup sebuah kota. Jadi biasanya ini lebih lebih gede lagi ya karena mungkin bisa jadi menghubungkan beberapa kan gitu. Jadi sebenarnya ini kan berurutan ya dari PAN. PAN itu selanjutnya ada LAN gitu kan. LAN ini mungkin, bisa terdiri dari beberapa PAN. Begitu juga CAN. CAN ini juga bisa, terdiri dari beberapa LAN.
begitu selanjutnya sampai MAN, lalu bertambah lagi lebih besar lagi jadi WAN itu tadi ya. Nah, WAN ini adalah merupakan kumpulan dari si, eee, jaringan-jaringan di sebelumnya gitu ya, kayak LAN kan atau MAN seperti itu. Nah, jaringan WAN ini cenderung menggunakan teknologinya itu seperti apa ya, kayak, eee ATM. Nah, gitu kan jaringannya lebih luas tuh, di kota-kota itu selalu ada ATM yang terhubung gitu, tapi terhubungnya tuh tetap punya jaringan dari si bank gitu ya contohnya. Jadi banknya itu di sebuah kota A ada, di kota B ada, di kota C ada, ATM-nya juga tersebar di mana-mana. Nah, ini biasanya lebih besar daripada sebuah MAN gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada internet. Nah, internet ini jaringannya kan di seluruh dunia bisa ya, jadi nggak hanya terbatas di kota atau terbatas di sebuah negara. Jadi seluruh dunia ini bisa mengakses yang namanya internet, asalkan infrastrukturnya terpenuhi ya. Nah, terus internet itu sendiri adalah jaringan komputer terbesar yang, pernah diciptakan gitu ya oleh manusia sejauh ini ya, saya, ulangi lagi sejauh ini. Jadi ini bukan pakem gitu, oh berarti jaringan komputer tuh hanya ini aja, enggak. Bisa jadi 2 tahun lagi tuh ada yang lebih besar daripada internet. Mungkin kita bisa, berinteraksi antar galaksi gitu ya. Kan ini kalau internet tuh udah satu dunia aja sudah terhubung gitu. Mungkin nanti akan ada jaringan yang lebih besar lagi yang bisa diciptakan oleh manusia untuk, memperluas yang namanya ilmu teknologi informasi. Nah, ini, siapa bisa mengakses sumber informasi dari berbagai perangkat, entah itu dari komputer, entah dari smartphone, ada laptop, tablet, TV, dan sebagainya. Jadi alatnya makin banyak dan yang dijangkau itu semakin luas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada jenis jaringan komputer ini berdasarkan transmisi. Yang pertama ini adalah disebut sebagai broadcast. Jadi jaringan broadcast ini merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Nah, paket merupakan pesan yang berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Alamatnya yang misalnya ini alamat yang dituju ya, alamat yang kita kan kalau di internet itu kan kalau teman-teman mungkin, pernah dengar IP address. Nah, itu kan alamat dari, laptop kita atau PC kita atau, smartphone kita. Nah, itu biasanya yang disebutnya alamat yang berisi keterangan mengenai siapa saja atau tujuan informasi tersebut akan dikirimkan kemana seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini, ada point to point, yaitu jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan, individu dari suatu perangkat menuju ke perangkat yang lain untuk mengirim, itu tadi informasi ke IP address atau tujuan alamat, maka perlu melewati beberapa mesin perantara sehingga seringkali akan melewati banyak router yang kemungkinan berbeda jarak jarak dari satu, PC ke PC yang lain gitu ya. Oleh karena itu algoritma rutenya sangat memegang peranan penting dari jaringan ini. Jadi kadang itu kalau misalnya broadcast ini kan lebih dari, jaringan gitu ya, tunggal. Jadi mereka itu one way gitu loh. Jadi cuma satu aja gitu jalurnya itu. Nah, kalau point to point itu ada perangkat yang berpasangan. Jadi, eee, dia bisa servernya itu satu, lalu dikirimkan ke beberapa perangkat. Nah, dari beberapa perangkat ini, itu bertujuan untuk, mencari rute yang paling dekat untuk pengiriman informasi ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mendefinisikan sebuah rute untuk mengirim informasi, nah kalau ini kita mendefinisikannya, "Oh lewat sana aja deh lebih cepat," gitu. Ibaratnya ke kampus lewat jalan A, B, C, yang paling cepat ini yang mana? Nah, itulah rute yang dipilih. Sama mengirim informasi melalui jaringan komputer itu juga seperti itu. Itu akan ada hitungannya oleh orang-orang, di bagian jaringan komputer, mereka akan mendefinisikan sejauh apa jaraknya yang dikirim dan berapa banyak,
apa namanya ini, perangkat komputer yang akan dilewati atau mungkin ada berapa jalur yang harus dilewati. Nah, itu akan ada hitungannya tersendiri gitu. Jadi dipilih nanti rute yang paling cepat si informasi ini akan sampai itu rute yang mana. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai jaringannya. Nah, selanjutnya ini ada topologi. Topologi jaringan ini tuh apa ya? Topologi ini adalah bagaimana sih sebuah jaringan itu disusun seperti itu. Jadi untuk definisi topologi itu adalah susunan dari jaringan komputer ini sendiri. Nah, di dalam topologi itu biasanya ada lima apa namanya itu, 5 bentuk yang didefinisikan gitu ya. Jadi yang pertama itu, ada namanya tuh topologi bus. Kenapa ini tuh dinamakan topologi bus, karena dia tuh bentuknya kayak orang yang duduk di bus gitu loh. Jadi kayak gini berdamping-dampingan seperti ini. Jadi di sini ada sebuah server yang, apa namanya ini, diwakili oleh icon kayak CPU ini. Terus ini ada terminator. Nah, terminator ini berfungsi untuk menyalurkan atau biasanya tuh isinya tuh kayak kabel atau fiber optik seperti itu yang akan menyalurkan informasi ke beberapa klien yang mengakses mereka gitu ya. Jadi kalau di sini ada file server, di sini misalnya ada workstation-nya itu berupa laptop atau PC seperti itu. Nah, nanti otomatis si informasi ini akan lewati si terminator ini. Nah, nanti akan belok gitu ya, ibaratnya workstation yang mana sih yang sedang memanggil dia atau menggali informasi itu yang mana gitu. Kalau misalnya di komputer yang ini otomatis dia dari server lalu jalan ke komputer yang ini. Kalau misalnya mau ngeprint berarti kan dari sini perintahnya terus masuk ke printer seperti itu jalannya itu. Nah, topologi bus ini merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan servernya itu saling terhubung. Jadi terhubungnya nanti di terminatornya ini. Yang kedua ada topologi ring. Nah, topologi ring atau cincin ini merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat itu telah terhubung sehingga menyerupai cincin dan berpola lingkaran. Nah, jadi itu seperti ini. Arah jalannya misalnya servernya di sini nah kan ya. Jadi si klien pertama ini, anggap aja ini klien pertama, dia akan jalannya informasi itu ketika dia minta sebuah data, itu akan keluar ke sini, lalu ke arah server. Nah, berbeda dengan komputer yang ini, dia harus melewati ke sini, sini. Jadi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, seperti itu yang biasanya itu menjadi pertimbangan saat menyusun sebuah jaringan komputer gitu. Jadi yang paling enak rutenya tuh yang seperti apa, kondisinya seperti apa, dibalikan lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ada topologi star. Nah, kalau topologi star ini setiap komputer itu harus melewati si server ini. Jadi kalau misalnya ini minta data ke sini, otomatis dia harus ke sini, lalu ini memberikan ke sini. Jadi datanya seperti ini jalannya. Jadi ini ke servernya, terus lalu ke yang meminta perintah atau meminta data seperti itu. Nah, kalau untuk topologi tree atau pohon, topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus gitu ya. Jadi di sini ada terminator, tetap terminator secara apa namanya kayak jalan utamanya, terus ini ada jalan gang-gangnya atau ini namanya ada konektornya di sini. Nah, baru setelah konektor itu ada workstation-nya. Nah, ini baru workstation-nya menghubungi konektor ini, lalu konektor ini 3 konektor utama ini akan menghubungkan ke terminator yang nantinya terhubung di si servernya. Yang terakhir itu ada topologi mesh, yaitu sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node. Node itu adalah workstation ini ya maksudnya dalam sebuah jaringan komputer. Jadi dari sini bisa ke sini atau dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini seperti itu. Jadi mungkin apa namanya tidak ada kondisi tertentu yang mengharuskan mereka punya server satu aja gitu. Jadi di sini semuanya berperan sebagai server. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu,
gimana ya topologi yang paling cocok atau paling bagus atau paling cepat, itu nggak ada. Karena semua topologi ini didesain sesuai dengan keperluan atau disesuaikan dengan kondisinya gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin lab gitu ya, misalnya lab komputer ini paling cepat itu biasanya pakai topologinya atau yang paling cocok karena dia nggak perlu cepat, tapi dia perlunya apa namanya pakai terminator yang bisa diakses banyak apa namanya tuh banyak workstation atau banyak kliennya gitu. Berarti oh kayaknya lebih cocok atau lebih enak pakai topologi bus aja gitu karena semua komputer akan otomatis terhubung dengan si terminator utama gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya kita lagi mendirikan sebuah perusahaan gitu ya. Nah, komputer admin itu harus semuanya bisa mengakses server gitu, tanpa harus melewati komputer yang lain gitu kan. Contohnya kan bisa pakai tuh topologi star gitu. Jadi semuanya itu dibalikan lagi ke kondisi masing-masing kebutuhan. Butuhnya itu bentuk yang seperti apa cocoknya? Butuh cepatkah atau butuh yang lebih banyak bisa diakses atau butuhnya itu yang kuat jaringannya ataukah yang, pokoknya bisa mengakses aja gitu, nggak perlu cepet nggak apa-apa, pokoknya bisa diakses gitu. Jadi semuanya tuh dibalikan lagi, kondisinya itu seperti apa yang harus diprioritaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perangkat jaringan komputer. Nah, ini adalah perangkat-perangkat yang membantu jalannya yang namanya jaringan ini ya. Jadi jaringan ini kan digunakan untuk saling bertukar informasi seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada alat-alat ini mungkin akan kesusahan gitu untuk saling terhubung gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya server. Nah, teman-teman kalau misalnya dengar server itu pasti bayangannya tuh kan ada komputer gede banget yang menyimpan semua data kita gitu ya dalam mengelola jaringan. Nah, tapi sekarang itu selain bayangan server teman-teman yang komputer yang super gede untuk nyimpan segala-gala apa namanya datanya teman-teman atau misalnya apa media sosial tuh kita upload foto, kita upload video, bikin story kayak gitu tuh nyimpennya tuh di servernya si media sosialnya seperti itu. Nah, sekarang itu tuh ada yang namanya juga cloud computing. Jadi servernya ini tuh ibaratnya tuh di internet kan, di cloud kan, itu salah satu contohnya tuh kayak Google Drive seperti itu namanya cloud computing atau OneDrive itu cloud computing gitu. Jadi kita nitip data tapi kita tuh nggak tahu servernya di mana gitu. Kalau misalnya e-learning-nya kita kan kita tahu tuh apa namanya servernya tuh ya ada di kampus gitu loh. Kita tahu tempatnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa namanya Google, terus misalnya media sosialnya kita, kita kan nggak tahu tuh servernya tuh ada di mana, jauh mungkin atau mungkin bahkan beda negara gitu. Nah, biasanya itu selain server yang bentuk gitu ya, dalam artian berbentuk atau hardware itu, biasanya sekarang itu banyak juga yang menggunakan cloud computing, seperti itu. Terus yang kedua ada kabel jaringan. Nah, untuk tahu fungsinya si kabel ini pasti kan untuk menghubungkan klien dan servernya ya, atau perangkat yang lain gitu. Dari si server, kalau dari si klien minta data ke si server, itu biasanya yang akan apa namanya, menghantarkan si informasi ini adalah si kabel-kabel ini gitu. Mungkin sih di kita kayak nggak kelihatan gitu, informasinya itu berjalannya, tapi sebenarnya dia kan berjalan di seperti fiber optik, ada UTP atau koaksial kabel. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu fungsinya nanti bisa tuh dicari sendiri. Fiber optik itu bentuknya seperti apa? Kalau di sini sih bentuknya kayak gini, ini udah dibungkus, tapi sebenarnya fiber optik itu ada yang di dalamnya ini. Nah, terus ini ada UTP. Nah, ini nanti fungsinya akan berbeda-beda gitu ya. Jadi informasi yang seperti apa, yang satunya untuk jaringan, yang satunya untuk mengantar informasi, terus yang satunya itu untuk apa namanya? Menghubungkan biasanya dari ada yang dari WiFi, ada yang dari kabel telepon, itu kan beda-beda kan biasanya jaringannya. Nah, itu akan dibedakan dari
si bentuknya kabel ini. Jadi nanti cara mereka menguatkan sinyal atau juga bertukar informasi, caranya itu akan beda sesuai dengan kabel jaringan yang digunakan. Nah, selanjutnya ada NIC, yaitu Network Interface Card. Nah, ini biasanya teman-teman kalau di laptopnya atau di PC-nya itu ada lubang yang seperti ini. Itu sebenarnya dalamnya itu kan ada lempengan hijau yang di sini tuh banyak banget apa ya namanya tuh, itu kayak motherboard atau tempat yang dimana yang lainnya itu akan nempel di dia, terus di kayak pengelolaan pengelolaan informasinya atau mengambil informasi yang itu tuh semua tuh secara ini kan kayak datanya tuh di dalam gitu kan disimpannya itu kecil yang kita tuh nggak bisa lihat gitu kan ibaratnya. Nah itu tuh sebenarnya disimpan di bagian-bagian seperti ini. Nah NIC ini yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Jadi di dalamnya komputer itu akan seperti apa, terus di dalam jaringan itu nanti akan dari luar kan misalnya pakai ini tuh, contohnya ini RJ45 ini nanti akan dicolokkan ke sini. Nah, itu akan membantu sebuah komputer yang ada colokannya ini tuh terhubung ke internet gitu ya. Nah, selanjutnya tuh ada hub dan switch. Nah, ini adalah kalau hub itu adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat internet bersama-sama dan menjadikan sebagai segmen jaringan tunggal. Sementara kalau switch ini alat jaringan yang melakukan penyembatan atau penghubung dari beberapa PC atau perangkat yang mau terhubung ke internet gitu ya. Tapi sebenarnya sih secara garis besar mereka ini fungsinya tuh sama gitu, mengatur lalu lintas informasi atau lalu lintas internet gitu ya. Tapi ini juga balik lagi ke kondisinya. Jadi ada beberapa kondisi yang cukup menggunakan hub atau juga ada beberapa kondisi yang kita harus menggunakan switch seperti itu. Tapi secara garis besar mereka ini adalah ibarat kalau kita itu kayak polisi gitu, mengatur lalu lintas kayak misalnya di perempatan. Nah, ini kan portnya banyak banget tuh. Nah, misalnya ini tuh bisa dihubungkan di misalnya PC A, B, C, D, E sampai F gitu ya. Nah, nanti dia ini yang mengatur gitu jaringan ini atau jaringan ini ke PC mana? Oh, PC A yang sedang terhubung. Terus PC A tuh lagi minta informasi apa ke server. Nah, dia yang akan mengatur gitu. Jadi yang mengirim duluan sinyalnya atau mengirim duluan permintaan tuh siapa? PCA. Oke, berarti PCA dulu, PCB sampai F tunggu dulu. Nah, kalau PCA sudah selesai baru oke PCB selanjutnya seperti itu. Jadi dia tuh benar-benar kayak kalau di dunia nyata itu kayak polisi gitu yang mengatur lalu lintas. Nah, selanjutnya ada router, modem, sama repeater. Router ini pasti teman-teman tahu tuh kalau misalnya di rumahnya ada WiFi pasti ada alat yang semacam ini ya, ini namanya router. Nah, router ini adalah perangkat jaringan berperan untuk menghubungkan jaringan ke kabel. Jadi dari kabel, misalnya teman-teman pakai salah satu gitu ya, contohnya provider ada IndiHome gitu. Pakai IndiHome, nah IndiHome nanti kan kasih tuh bentuknya kan kabel tuh. Nah, kabel ini dihubungkan ke router ini, nanti routernya akan mengubah sinyalnya dari kabel ini ke sinyal WiFi seperti itu. Nah, kalau modem itu yang perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan layanan penyedia internet. Sama sih sebenarnya, cuman kalau modem ini kan dulu sebelum banyak WiFi bertebaran itu biasanya orang-orang kan pakai modem. Nah, kalau pakai modem ini biasanya cuma bisa connect-nya itu satu device aja atau cuma 2-3 device. Nah, sementara kalau router itu kan karena dia WiFi, dia menyebarkan sinyalnya, jadi device-nya akan lebih banyak gitu yang bisa connect ke dia. Terus yang selanjutnya ada repeater, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Ini biasanya kalau dibutuhkan ya, balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau misalnya routernya ada aja udah kuat, biasanya kita nggak perlu pakai repeater gitu. Jadi kalau mungkin
sinyalnya lagi jelek banget nih, tapi kita kayaknya perlu yang lebih stabil deh gitu. Itu bisa pakai repeater gitu. Jadi dia akan memperkuat sinyal dari sebuah jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya itu dari semua tadi ya yang udah kita pelajari, kita merangkum gitu bahwa apa sih sebenarnya manfaat dari jaringan komputer gitu. Nah, di sini saya mendefinisikan manfaat dari jaringan komputer itu ada 5. Yang pertama, jaringan komputer ini sebagai sumber daya. Dalam artian kita bisa mengakses gitu ya apapun informasi yang kita butuhkan gitu. Contohnya aja misalnya di Google gitu kan. Kita kayaknya kayak cari apa aja di Google tuh ada gitu ibarat kata. Nah, itu kan namanya berbagi sumber daya dari sebuah database ke orang-orang atau ke klien dari siapa aja yang bisa terhubung ke dia dan dia meminta informasi, selama ada pasti akan dikirimkan balik ke kita gitu. Nah, dari berbagi sumber daya ini digolongkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada data sharing. Data sharing ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berbagi seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya tanpa perlu menyalin secara manual menggunakan flash disk atau hard disk. Nah, yang kedua ada hardware sharing. Saat sebuah perangkat ini terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh pengguna jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, kayak printer, terus apa namanya? Misalnya satu printer gitu ya. Itu bisa kalau misalnya printer itu sekarang ada yang pakai WiFi. Jadi satu printer itu bisa diakses oleh beberapa PC yang mereka itu terkoneksi di WiFi atau jaringan yang sama gitu. Biasanya tuh bisa digunakan seperti itu. Nah, yang ketiga ada data backup, yaitu adanya jaringan komputer juga memungkinkan untuk mencadangkan data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain melalui internet. Nah, eh, manfaat dari jaringan komputer ini bermanfaat untuk mengamankan data dari kerusakan atau hal yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita lagi ngetik gitu ya, terus kita auto save dokumen kita di Google Drive gitu. Nah, tiba-tiba kalau misalnya laptopnya kita mati, dia akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Jadi sebagai backup gitu loh. Jadi sebagai pengaman. Jadi data kita tuh nggak hilang. Lalu selanjutnya ada memudahkan komunikasi gitu ya. Kalau dulu misalnya belum ada apa namanya tuh, belum ada media sosial, belum ada jaringan internet, mungkin kita bertukar kabar itu pakai surat gitu ya. Apalagi kalau tempatnya jauh gitu, suratnya baru datang beberapa hari kemudian. Padahal baru apa namanya menulisnya, kabarnya, terus hari ini yang ditulis, yang dibaca itu 3 hari kemudian atau bahkan ada yang berbulan-bulan kemudian gitu. Nah, dengan adanya internet atau jaringan komputer ini, kita aja bisa kayak chatting sekarang pakai medsos atau pakai aplikasi chatting kayak WhatsApp seperti itu. Dalam hitungan sepersekian detik aja juga si pesan ini udah terkirim ke orang yang kita maksud gitu, ke orang yang kita tuju. Terus selanjutnya tuh ada akses data secara remote, yaitu dengan adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash disk atau hard disk. Jadi kalau misalnya kita mau ke kampus nih gitu, terus tadi nggak bawa laptop gitu Kak, tapi laptop kita di rumah, itu udah kita misalnya kita punya file gitu di laptop kita, terus kita simpan ke Google Drive, terus kita tapi nggak bawa laptop, tapi kita bawa smartphone kita gitu, bawa HP kita ke kampus. Duh, tadi kok lupa ya filenya nggak aku bawa, ketinggalan di laptop nih filenya gitu. Kan kita bisa karena tadi kita sudah simpan di Google Drive, kita tinggal akses Google Drive-nya kita melalui smartphone. Nah, itu otomatis kan kita udah bisa apa namanya, mengakses file kita yang tadi itu kita apa namanya, kita upload itu di laptop gitu kan. Nah, itu bisa secara remote kan namanya. Terus yang selanjutnya ada meningkatkan keamanan dan manajemen data.
Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data dari kerusakan atau pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem pencadangan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi sebuah perusahaan ataupun juga perseorangan. Adanya sistem manajemen database seperti beberapa nama database besar gitu ya, kayak SQL, MongoDB, atau MySQL juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sebuah jaringan komputer dalam mengamankan dan mengatur data. Jadi kalau misalnya udah di-manage pakai sebuah database besar yang nggak abal-abal, itu akan lebih, apa namanya, lebih aman gitu karena mereka itu apa namanya, di-backup secara, eee, teratur jamnya gitu ya, tiap hari mungkin ada di-backup, terus manajemen datanya itu juga udah bagus. Biasanya kan kalau kayak perusahaan-perusahaan atau industri besar gitu udah pakai, database yang seperti ini, bukan database kecil gitu kan. Jadi pasti sudah di-setting, sedemikian rupa untuk punya backup ataupun punya manajemen data yang baik. Nah, yang terakhir ini, salah satu manfaat jaringan komputer adalah untuk hiburan gitu ya. Jadi kita bisa mengakses kayak media sosial, bisa mengakses YouTube. Kalau misalnya kita lagi penat tuh butuh, "Oh kayaknya nonton kartun deh di YouTube," gitu, kita bisa akses YouTube. Atau pada main medsos, main Instagram atau main TikTok kayak gitu, itu kan di, dunia hiburan gitu ya. Jadi kita tuh bisa, dengan mudah mengakses itu semua gitu. Jadi kalau penat tinggal duduk buka handphone atau buka smartphone-nya, kita udah bisa kayak akses apapun gitu ya. Entah itu hiburan, entah itu pelajaran, entah itu mau, nonton dakwah ataukah, "Oh aku mau ini deh ngambil kursus secara online," juga bisa, seperti itu. Jadi manfaat jaringan komputer hingga detik ini, itu kurang lebih didefinisikan sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Oke, materinya selesai, eee, selamat belajar teman-teman. Jadi, materi PPT sama video pembelajaran ini akan saya upload di e-learning. Jadi teman-teman silakan simak, apabila ada pertanyaan kita diskusi di grup WhatsApp, kelas kita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.